Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari Roh Baib. Alhamdulillah, kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Sahabatku, kali ini saya sedang berada di sebuah tajuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ayuhal penonton, alhamdulillah pada kesempatan ini tidak asing lagi juga untuk kalangan NU, yaitu Sekjen PCNU Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa. Nah, sahabat semuanya, mari kita simak ya beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kajian bahwa kalimat assalamualaikum itu isinya doa, sehingga apa yang tadi disampaikan awal rahayu dengan salam pun isinya adalah menyampaikan keselamatan, kedamaian. Rasul itu bersabda dalam sebuah hadisnya, absus salam, sebarkanlah rasa damai, bukan sebarkan assalamualaikum. Sehingga bisa dikatakan, buat apa kalimat assalamualaikum bila diucapkan dengan marah-marah. Sehingga kalau assalamualaikum diucapkan dengan marah-marah, itu bukan absus salam namanya, hanya menyampaikan kalimat salam saja, bukan menyampaikan dan menyebarluaskan rasa kedamaian. Sehingga perbedaan kalimat itu sudah sunatullah, dan jangan diperdebatkan seolah-olah yang tidak menggunakan assalamualaikum itu bukan Islam. Menurut pendapat saya bahwa siapa yang menyebarkan rasa damai, rasa tenang, rasa tentram kepada orang lain, itulah absus salam yang sebenar-benarnya. Dalam sebuah kaidah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh syarak, kullu ma waroda bihi syar'un, apa yang termaktub dalam hukum syara, tapi tidak ada spesifikasi bagaimana tata cara pelaksanaannya, maka kembalilah kepada uruf, kembalilah kepada kebiasaan. Sehingga sebarkanlah rasa kedamaian, sebarkanlah rasa salam itu bisa dengan perspektif kalimat sesuai dengan tempat, daerah, atau dialektika masing-masing. Selanjutnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para narasumber, terima kasih atas ilmu-ilmunya, dan saya tidak akan bisa menjelaskan atau menambahkan, apalagi menambahkan, karena sudah sedemikian lengkapnya. Tapi saya mengutip sedikit dari kitab Al-Basit karangan dari pengarsa Abuya Muhammad Gufron Al-Bantani, yang mudah-mudahan saya dianggap anaknya atau muridnya. Amin. Walaupun banyak yang orang mencaci, saya tetap itu adalah orang tua saya. Dalam sebuah karya beliau di kitab Al-Basit, di halaman pertama itu diceritakan tentang kepulangan atau hubbul waton mina iman. Hubbul waton di sana adalah mencintai tanah air, mencintai tanah air dalam berbagai macam perspektif keilmuan. Apakah keilmuan sudut pandang ilmu dohir atau ilmu batin? Kalau ilmu batin berarti kita harus mencintai tanah asal kita. Tanah leluhur asal kita itu adalah bukan dunia ini, bukan dunia yang fana ini, tapi tempat asal kita adalah di sana. Sehingga kita harus mencintai tempat asal kita, bagaimana kita bisa kembali ke sana. Di sudut yang lain,
diceritakan bahwa mencintai tanah air itu adalah mencintai tempat kita tinggal. Di mana kita tinggal, di sana bumi, di sana langit dijunjung, di sanalah bumi dipijak. Dalam arti kita harus mencintai tanah yang kita junjung, tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung dengan segala resiko, dengan segala keadaannya. Insya Allah dalam sebuah ayat Quran Allah berfirman bahwa orang itu akan sengsara, orang itu akan lelah, orang itu akan semakin sulit dalam kehidupannya. Duribat alaihimudillah, orang itu akan sengsara, akan lelah, akan pusing dengan segala aktivitasnya, kecuali dengan dua hal, ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka luruskanlah bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan bagaimana kita harus berbaik dengan sesama manusia. Baik dengan berbaik, hubungan baik kepada Allah. Beliau mengajarkan dengan thariqahnya supaya kita bisa baik dengan Allah dan berbuat baik sesama manusia. Beliau mengajarkan kepada senior kita, kepada yang lebih tua dari kita, kepada yang lebih dari kita, apakah ilmunya, kemampuannya, pangkat jabatannya atau hartanya, kita hormati mereka. Kepada yang di bawah kita, di bawah karena ilmunya, di bawah karena pangkat jabatannya, mari kita sayangi mereka. Insya Allah apabila kita selalu menghormati yang di atas kita, pasti yang di bawah kita akan menghormati kita. Juga apabila kita menyayangi yang di bawah kita, pasti yang di atas kita juga akan menyayangi kita. Rasulullah itu sudah memberikan sebuah gambaran yang sudah jelas bahwa birru abaakum tabirakum abnaakum, berbuat baiklah kepada seniormu, yakin niscaya juniormu akan berbuat baik kepada kita. Itulah hubungan yang sangat luar biasa, harus kita jaga hubungan harmonis antara di atas dengan yang di bawah, juga dengan Sang Maha Pencipta, karena kita harus kembali kepadanya. Dalam dunia thariqah, nah, ini mulai masuk ini. Yang saya paham, yang saya pernah mendapatkan pencerahan dari beliau, thariqah itu sebuah jalan. Karena jalan itu banyak, maka hati-hatilah. Jangan sampai kita menggunakan jalan tidak ada yang membimbing. Betul. Karena kalau memang kita sudah tahu jalan atau menggunakan, kalau sekarang Google Map kan, saya punya dongeng. Waktu di Cirebon kita menggunakan Google Map. Di Google Map itu betul jalannya biru, sehingga kita akan sampai ke tujuan. Ternyata Google Map itu tidak dibarengi dengan orang yang tahu. Akhirnya kita tersesat karena di ujung jalan sana ada sebuah patok besi yang gede sehingga mobil tidak bisa lewat. Itu karena kita menggunakan Google Map. Mungkin bisa jadi kita menggunakan Quran, menggunakan hadis tanpa ada yang membimbing, bisa jadi kita akan mentok juga. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan Quran, menggunakan hadis tanpa ada yang membimbing. Apalagi kita harus kembali kepadanya, maka harus ada yang membimbing. Para pembimbing itu adalah para mursyid. Insya Allah kami dan saya sudah berkeyakinan bahwa belajar berthariqah adalah belajar mengikhlaskan diri untuk senantiasa belajar kembali kepadanya dan merasa diri kita tidak punya apa-apa. Supaya kita bisa, maka ikutilah orang-orang yang sudah biasa belajar berjalan di relnya. Itulah barangkali dunia thariqah yang mesti kita pelajari dan kita amalkan bersama para guru-guru kita, para mursyid-mursyid kita. Nah, insya Allah NKRI tetap akan kuat karena di NKRI masih banyak pelaku-pelaku thariqah yang ikhlas, walaupun ada juga yang ya bisa jadi KW-KW-nya. Mudah-mudahan para thariqah KW atau yang mengaku-ngaku thariqah yang tidak bersanad, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Apalagi kepada yang ya kalau bisa dikatakan hanya ingin sesuap nasi dengan menjual jubah keagamaan.
mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah seperti itu. Sementara segitu dulu, Mangga. Ya, baik. Terima kasih. Tanya. Nah, ini saya mau bertanya dulu terkait masalah Toriko ini, karena kemarin itu kan saya memang ada informasi bahwa Jatman ini sekarang sudah ada pemilihan gitu ya. Ya, beralih PBNU ya. Ya, PBNU. Nah, terus kemarin kan ikut ya. Ya. Bagaimana itu? Dari mulai acara sampai terakhir sampai ada yang menjadi tertunjuk sebagai ketua. Terus jenengan hadir di situ, bagaimana perasaannya setelah diambil alih estafet Torikonya oleh Putra Nusantara? Silakan. Alhamdulillah. Ini ada caket tidak? Saya hadir di Kongres Jatman kemarin ke-13 di Boyolali, dan apa yang dipaparkan oleh PBNU sudah jelas bahwa Jatman itu adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang pucuk pimpinannya adalah PBNU. Nah, setelah dijelaskan panjang lebar kronologisnya kenapa sampai PBNU yang mengambil alih, maka seluruh pimpinan Idaroh Wusto, Idaroh Su'biyah, dan sampai ke Idaroh Sa'afiyah, sampai ke tingkat yang paling bawah, menerima, mengerti dan paham bahwa Jatman adalah milik Nahdlatul Ulama di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau ada muktamar atau ada kongres pemilihan kepengurusan Jamiah Thorikoh yang mengaku An-Nahdiyah, tapi berarti itu sudah keluar dari PBNU. Oh gitu ya. Karena gini, kemarin ada selebaran ada. Iya, Jatman. Iya, itu nggak tahu apa siapa. Itu bagaimana itu? Wah, itu kan bagian dari riak-riak kehidupan. Biarkanlah, nggak apa-apa, biarkan mereka berekspresi, tapi tolong jangan ngaku-ngaku di bawah Nahdlatul Ulama. Gitu. Kalau mau An-Nahdiyah, karena An-Nahdiyah itu sudah menjadi sebuah harga mati buat Nahdlatul Ulama. Berarti kalau mau jangan. Nah dia ini kan masih ada kepanjangannya. Nahdlatul Ulama apa Nahdlatul Syaitan? Kan nggak tahu ya. Nahdlatul Dajjaliyah. Tanya, silakan. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat semuanya. Selalu benahi sholat kita dan selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampurasun. Sampurasun.